Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal adanya isu pengembalian para penyidik dan penuntut di KPK karena berbeda pandangan dalam status Anies Baswedan sempat ditanyakan oleh anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat Benny Kaharman kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Ada isu yang beredar di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Ketua KPK, pimpinan KPK juga perlu jelaskan ini terbuka. Teman-teman yang lain tentu takut nanya ini, tapi saya mencoba selalu menjaga keberanian saya ini, jangan sampai dilumpuhkan keberanian saya. Ketika teman-teman lain takut atau ewu pakai ewu atau sungkan, kasih saya untuk nanya. Aku nggak kenal itu Ewu Pakewu, aku nggak kenal itu sungkan. Untuk kebaikan Pak Ketua, bukan untuk kepentingan pribadi. Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang ini. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Memang sekarang ini kan produksi isu, produksi hoaks, produksi macam-macam ya. Produksi hoaks, produksi informasi palsu, macam-macam ini. Saya rasa forum begini penting untuk clearkan semua ini. Bikin jelas apa yang tidak jelas. Apa betul atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kita butuh penjelasan resmi dari Pak Ketua Pimpinan KPK supaya tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat yang tentu sangat kontraproduktif dengan agenda kita bersama untuk memberantas korupsi. Muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih. Macam-macam ini isu, apalagi ini musim politik. Ya kalau pemilunya ditunda ya bagus. Nggak muncul ini kan. Artinya bagusnya isu ini nggak muncul kan gitu. Ya kan? Bukan saya setuju, itulah kesimpulannya Pak Johan Budi ini ujung-ujungnya aja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum. Apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Kan gitu dia Pak. Silakan tapi pertanggungjawaban.
Menanggapi pernyataan dan sinyalemen dari Beni Herman, Ketua KPK Firly Bahuri dengan tegas dia membantahnya. Menurut dia, itu betul-betul pengembalian bagian dari semacam promosi. Terkait dengan penjelasan Direktur Penuntutan kembali, kebetulan tanggal 1 Februari kemarin, Pak, kita lepas yang bersangkutan. Saya catat angkanya, saya untung saya masih ingat. Fitroh Roscanjanto itu masuk ke KPK tanggal 11 September 2011, Pak. Terus tanggal 16 September 2020 diangkat sebagai direktur 2019 2020 diangkat sebagai direktur penuntutan. Yang bersangkutan sudah mengabdi di KPK 11 tahun 4 bulan 21 hari. Dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada Sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan. Karena untuk berkarir di kejaksaan. Bapak bisa bayangkan, Pak. 11 tahun di KPK. Untung dia bisa dapat direktur. Banyak Pak orang belasan tahun di KPK tidak punya jabatan apa-apa. Dan terhambat pendidikannya. Pak Johan Budi pasti tahu persis. Ini kita buka, Pak. Tidak ada lagi orang yang di KPK sekarang tidak sekolah, Pak. Diklat PIM 2 kita buka. Diklat PIM 1 kita buka. Semuanya. Dan itu kita fasilitasi. Kenapa? Untuk kepentingan yang bersangkutan. Jadi saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan penanganan perkara. Jadi yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya. Dan saya kira ini sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, Pak Ali Fikri beberapa waktu yang lalu.